Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kabar penting yang perlu Bapak dan Ibu simak dengan tenang dan saksama. Sebuah informasi resmi bergaya laporan berita yang menyangkut masa depan kesejahteraan para ASN senior dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Informasi ini kami sampaikan dengan bahasa yang jelas, runtut, dan lengkap agar Bapak dan Ibu dapat memahaminya tanpa keraguan. Ini bukan kabar biasa. Ini adalah perkembangan penting yang layak untuk diperhatikan hingga akhir. Bayangkan sejenak, Bapak dan Ibu. Dalam beberapa waktu ke depan, angka yang selama ini diterima setiap awal bulan tidak lagi sama seperti yang sudah dihafal bertahun-tahun. Ada perubahan yang sedang disiapkan secara serius. Sebuah perubahan yang, dengan izin Allah, diarahkan untuk benar-benar menghargai pengabdian panjang para aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Polri, dan para pensiunan yang telah puluhan tahun bekerja untuk negara. Hari ini, kita memasuki fase baru. Kabar yang sebelumnya hanya terdengar sebagai bisik-bisik di lingkungan birokrasi, kini mulai terlihat bentuknya secara lebih jelas dan terarah. Berikut ini kami sampaikan gambaran utuhnya. Pemerintah tengah menyiapkan penyesuaian besar terkait kenaikan gaji tahun 2026, sekaligus penataan ulang skema rapel yang selama ini dinilai rumit, lambat, dan sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi para pensiunan. Selama berbulan-bulan, pertanyaan yang sama terus muncul, kapan kepastian kenaikan gaji itu diumumkan, bagaimana skemanya, dan apakah rapel benar-benar akan diberikan secara penuh tanpa pemotongan yang membingungkan. Pertanyaan ini bukan hanya datang dari aparatur sipil negara yang masih aktif, tetapi juga dari para pensiunan yang sedang berusaha menata masa depan dengan lebih pasti. Waskiustian, tanda kepastian itu mulai muncul. Bukan dari satu sumber saja, tetapi dari rangkaian pembahasan anggaran, analisis fiskal, dan evaluasi sistem yang dilakukan secara internal. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Tahun 2026 tidak diposisikan sebagai tahun biasa, melainkan sebagai tahun penataan ulang sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan. Fokusnya bukan hanya pada kenaikan angka, tetapi pada perbaikan mekanisme agar hak dapat diterima lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih transparan. Untuk Islami, mengapa proses ini membutuhkan waktu dan kehati-hatian? Kita perlu melihat pola yang selama ini terjadi. Setiap perubahan besar terkait gaji dan tunjangan ASN selalu melalui tahapan panjang yang jarang terlihat oleh publik. Masyarakat biasanya hanya melihat hasil akhir, berapa persen kenaikannya, kapan cair, dan apakah ada rapel. Padahal di balik itu ada proses sinkronisasi data, penyesuaian anggaran, serta perhitungan dampak terhadap APBN secara keseluruhan. Tahun 2026 menjadi penting karena sejak awal pemerintah memberi sinyal ingin memperbaiki sistem secara menyeluruh, terutama bagi ASN senior dan pensiunan. Selanjutnya, jadwal menjadi kata kunci. Banyak orang mengira jadwal hanya soal tanggal. Padahal dalam konteks kebijakan negara, jadwal mencerminkan kesiapan. Apakah anggaran sudah diamankan, apakah sistem administrasi sudah siap, dan apakah data kepegawaian dari pusat hingga daerah sudah sinkron. Para ASN senior tentu masih ingat betapa rumitnya birokrasi ketika ada perubahan kecil saja. Karena itu, ketika informasi tentang penyusunan jadwal kenaikan gaji 2026 mulai beredar, ini menandakan bahwa proses sudah memasuki tahap yang lebih matang. Kemudian kita sampai pada isu yang paling ditunggu, yaitu skema full rapel. Berdasarkan pembahasan yang berkembang, pemerintah ingin menyederhanakan proses rapel, khususnya bagi pensiunan. Selama ini, banyak pensiunan harus menunggu berbulan-bulan hanya karena kendala teknis dan administrasi. Ada yang harus bolak-balik mengurus berkas, ada pula yang kebingungan karena informasi yang berbeda antara satu instansi dan instansi lain.
Dalam skema baru yang sedang disiapkan, arah kebijakannya adalah rapel yang lebih cepat cair, lebih jelas perhitungannya, dan tidak lagi membebani para penerima yang usianya sudah lanjut. Pendapat para ASN senior pun beragam, namun memiliki benang merah yang sama. Banyak yang mengatakan bahwa kenaikan gaji bukan semata soal angka, tetapi soal pengakuan. Setelah puluhan tahun mengabdi, mereka ingin merasa bahwa negara tidak melupakan kontribusi mereka. Ada perasaan bahwa selama ini kebijakan lebih banyak menyentuh generasi yang masih muda, sementara mereka yang mendekati atau memasuki masa pensiun seringkali merasa berada di pinggir perhatian. Karena itu, pembahasan ulang skema rapel ini disambut sebagai langkah yang sudah sangat lama ditunggu. Para pensiunan juga ada merasakan hal serupa. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan harian yang terus meningkat membuat setiap tambahan penghasilan menjadi sangat berarti. Seorang pensiunan guru misalnya menceritakan bahwa selama ini ia harus sangat berhati-hati mengatur pengeluaran bulanan, terutama untuk obat dan pemeriksaan rutin. Mendengar adanya rencana perbaikan skema rapel dan kenaikan gaji membuatnya merasa sedikit lebih tenang, meskipun pengumuman resmi belum disampaikan. Ada rasa diperhatikan, dan itu sangat berarti. Kemudian, pemerintah juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita masih ingat bagaimana rapel pada tahun-tahun lalu sering terlambat karena masalah sinkronisasi data. Banyak pensiunan harus menunggu lama, bukan karena hak mereka tidak ada, tetapi karena sistem belum siap. Kali ini, pembahasan internal menunjukkan adanya upaya serius untuk menggunakan sistem digital secara lebih luas. Tujuannya agar data lebih rapi, proses lebih cepat, dan tidak ada lagi penumpukan berkas manual yang melelahkan. Tentu saja, di tengah kabar ini masih ada yang bersikap skeptis. Hal itu wajar. Banyak yang merasa sudah terlalu sering mendengar janji perubahan. Namun perbedaan kali ini terletak pada kesiapan anggaran yang dibicarakan sejak awal. Pemerintah memahami bahwa kenaikan gaji tidak mungkin dilakukan tanpa kapasitas fiskal yang memadai. Karena itu, penyesuaian belanja negara dilakukan dengan hati-hati agar ruang fiskal tetap stabil dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini berikutnya penting untuk memahami mengapa tahun 2026 dipilih. Analisis yang berkembang menunjukkan bahwa ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga daya beli masyarakat. ASN dan pensiunan jumlahnya jutaan, dan mereka cenderung membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika kesejahteraan mereka meningkat, perputaran ekonomi lokal ikut bergerak. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya soal kepegawaian, tetapi juga bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Dalam pembahasan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah tampaknya ingin menghindari kegaduhan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Informasi tidak dilepas sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, seiring dengan kesiapan sistem. Tujuannya agar ketika pengumuman resmi dilakukan, jadwal tidak berubah-ubah dan pencairan tidak kembali tertunda. Pola ini menunjukkan kehati-hatian sekaligus keseriusan. Bagi para ASN senior, perubahan ini membawa harapan baru. Masa pensiun yang selama ini sering dipandang penuh ketidakpastian mulai terlihat lebih terstruktur. Dengan jadwal kenaikan gaji yang lebih jelas, skema rapel yang disederhanakan, dan dukungan sistem digital, jaminan finansial menjadi lebih stabil. Ada yang berencana menggunakan tambahan penghasilan untuk pemeriksaan kesehatan rutin, ada yang ingin membantu anak dan cucu, dan ada pula yang hanya ingin hidup lebih tenang tanpa kecemasan setiap akhir bulan. Semua informasi ini mengarah pada satu titik penting. Pemerintah menargetkan kepastian kebijakan dan kesiapan sistem ini untuk difinalkan dan dikomunikasikan secara luas paling lambat pada 20 Desember. Tanggal ini diposisikan sebagai tonggak penting agar seluruh pihak memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri, baik dari sisi administrasi maupun perencanaan keuangan pribadi. Alhamdulillah, jika semua berjalan sesuai rencana, tahun 2026 akan dikenang sebagai tahun penting bagi jutaan ASN dan pensiunan di Indonesia. Bukan hanya karena kenaikan gaji, tetapi karena perubahan cara negara menghargai pengabdian warganya.
Ini adalah bentuk perhatian dan penghormatan kepada mereka yang telah melewati berbagai masa, kebijakan, dan tantangan demi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini hingga akhir. Semoga informasi ini memberi ketenangan dan harapan. Mari kita hadapi proses ini dengan sabar dan optimis. Insya Allah setiap ikhtiar baik akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal perkembangan selanjutnya. Kami akan terus menyampaikan pembaruan resmi dalam siaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.